Boleh nggak sih kita bilang masa baru tuh bodoh? Beberapa teman-teman itu yang mengkritik menteri kita tuh, menteri pendidikan kita sekarang nih lebih banyak terhadap sekolah, bukan ke perguruan tingginya. Kualitas lulusan. Kualitas lulusan nanti Oke. terganggu. Jiwa-jiwa kritik seorang mahasiswa itu bahkan bukan hilang ya, bahkan mati gitu. Karena ini YouTube ini adalah media Ya. yang apa namanya, bebas gitu kan, demokrasi banget. Kita mengkritik pun sebenarnya kalau ya mungkin bisa diawasi atau nanti nggak begitu. Kalau kalau misalnya di televisi kan memang benar-benar kita diawasi sekali itu kan. Itu memang diawasi tapi nggak begitu, gitu kan. Nah, jadi menurut Antoni, kalau kita kritik pemerintahan sekarang di pendidikan aja, kita ngomong pendidikan, Ya, benar, mengenai benar. pendidikan online-nya, apa yang harus diperbaiki? Kan mahasiswa nih, kalau mahasiswa kan biasanya kritik-kritik sih, biasa kan. Nggak, berarti hilang dong nanti budaya mahasiswa yang demo-demo tuh ya karena kuliah online ya, atau Ya, gimana benar. demonya? Untuk bersuara di jalan Iya, gitu gimana? ya kan. Nah, jadi gimana? Apa yang harus sebenarnya diperbaiki sih dari pendidikan ini? Menurut Anto aja. Dari cara Anto melihat ini, apa namanya nih, kayak melihat kampung Anto tadi, adik Anto nggak punya gadget Ya, buat punya belajar, kemudian jadi minjam-minjam, jadi gimana? Kalau menurut aku ya Anto ya, kuliah ini sebenarnya harusnya jalan aja. Ya kita jalan aja gitu. Maksudnya tuh gini, kuliah itu jalan aja. Kenapa kok malah kita yang harus satu semester, satu tahun kita kuliah online, ya kan? Karena mahasiswa itu kan dia sudah bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Kalau misalkan di ruangan itu disuruh jaga jarak, pasti jaga jarak dong daripada anak SD. Anak sekolah sekarang sudah ada yang mulai masuk di beberapa daerah. Ya benar ya, saya juga udah masuk. Nah, itu udah mulai masuk kan? 3 hari dalam 1 minggu. Nah, atau gimana? Malah kadang ada beberapa teman-teman itu yang mengkritik menteri kita tuh, menteri pendidikan kita sekarang nih lebih banyak terhadap sekolah, bukan ke perguruan tingginya. Karena beberapa kebijakan peraturan itu lebih banyak mengarah kepada sekolah, gitu. Iya benar. Eh, untuk dunia pendidikan perguruan tinggi sih, menurut saya juga sama, saya setuju sama Bang tadi, bahwa kita memang harus dilakukan tatap muka lagi. Kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita juga sudah tahu protokol kesehatannya seperti apa. Toh di luar sana orang juga berkeliaran kok, di pasar-pasar orang juga berkeliaran kok gitu. Masa dunia pendidikan harus dihentikan dalam selama setahun? Ya, kita maklumi dalam 1 semester yang lalu karena itu lagi marak-maraknya kan, lagi seram-seramnya corona. Tapi sekarang perubahan itu terjadi secara signifikan gitu. Dulunya awal corona muncul, orang pada takut, dan sekarang bahwa kasus sudah ribuan malah orang keluar gitu. Jadi kita bisa melihat dari situ, toh orang udah mulai terbiasa. Ya, udah mulai terbiasa dengan protokol-protokol kesehatan. Jadi udah forum-forum sudah banyak dilakukan. Mengapa perguruan tinggi tak dilakukan? Karena bagi mahasiswa itu, menurut saya pribadi ya, nggak apa-apa. pertemuan itu memang wajib gitu, karena disitulah melatih mental mahasiswa untuk berbicara di forum, untuk mengutarakan pendapatnya, bagaimana dia bernarasi dengan ilmu-ilmunya yang selama ini dia baca buku di kos atau di rumahnya sendiri gitu. Jadi kalau tak ada forum seperti ini, apalagi 1 tahun, takutnya itu Kualitas lulusan. kualitas lulusan nanti terganggu. Jiwa-jiwa kritik seorang mahasiswa itu bahkan bukan hilang ya, bahkan mati gitu. Mati. Jadi tak kebutuhan masyarakat Indonesia dari lulusan-lulusan yang seharusnya memberi dampak positif bagi masyarakat, malah menambah menjadi sampah-sampah masyarakat jadi gitu. Oke, sama masalah. Iya. Nih gini, sama sih Into. Sebenarnya aku juga udah mulai khawatir sama lulusan-lulusan kita nanti. Karena gini loh, mahasiswa ya khususnya, gitu kan. Kalau SMA dia masih bisa lagi belajar. Iya benar. SD Kalau gini, kalau kuliah itu gitu kan, apalagi ada praktikum ya. Kayak ini tim-tim kreatif aku nih, kalau misalkan dia jurusan teknik gitu kan. Kalau dia tekniknya online, nanti bisa jadi ukuran baut itu bisa beda dong, gitu kan? Gimana, gitu kan? Karena gini, barusan tadi, ini tanggal berapa? Ini tanggal 5 Agustus 2020. Barusan tadi itu ada mahasiswa ngadu ke aku, dia bilang gini, dia mendapatkan nilai E. Ini bukan dari Unri atau UIN. Kayak ini ada salah satu perguruan tinggi gitu kan. Jadi dia itu mendapatkan nilai E karena di semester ini itu ada SKS yang praktikum. Karena online jadi tidak bisa praktikum. Nah, praktikum itu tidak bisa online karena dia itu teknik industri kalau nggak salah. Jadi dia tuh harus memang benar-benar memegang alat gitu, benar-benar membuat suatu alat, suatu produk gitu. Nah, karena nggak bisa praktikum, dia dikasih nilai E sama dosennya. Oke, nilai E. Jadi dia otomatis dia harus mengulang tahun depan. Itu yang kayak gitu tuh kan sebenarnya
kita harus punya solusi dong, solusi dong gitu kan. Jadi sebenarnya sekarang nih siapa yang harus lebih menenggang gitu, kayak gitu kan. Jadi kayaknya ya kayak gitu-gitu tuh nih nanti deh biar aja orang-orang yang memiliki wewenang akan kebijakan biar dia pikirkan. Oke, sekarang ada lagi mau kita bahas nih, toh. Ada nggak punya Twitter? Nggak punya Twitter ya, bukan anak Twitter. Bukan anak Twitter. Nih, jadi toh kemarin di Twitter hari Kamis itu tanggal berapa Pak ya? Hari Kamis tanggal berapa, tim? Hari Kamis. Tengok tanggalan. Hari Kamis tanggal berapa? Jadi tim yang kreatif harus kreatif dong. Tanggal berapa? Tanggal 3 ya? Tengok kalender di HP. Hari Kamis. Kamis kemarin nih. Tim, tanggal berapa? Hari Kamis. Lama nih. 3G jaringan tim nih. Tanggalan, kalender. Di HP kan ada kalender ya. Ada apa? Kalender kemana? Nyari kalendernya susah. Kayak itulah, ini salah satu lulusan belum lulus sih sebenarnya, cuma khawatir nanti nih kalau kayak gini nih tim kreatif. Aduh, oke. Hari Kamis tuh kemarin tanggal Kamis minggu depan, berarti dia tanggal 30 Juli. Minggu lalu. Juli minggu lalu. Nah, tanggal 30 Juli kemarin itu ada berita yang sedang viral, sedang trending di Twitter. Ya. Karena gini, kalau aku lihat ini nggak tahu ya kalau salah. Mungkin kalau salah paling banyak yang komen. Itu berita atau informasi biasanya lebih duluan itu di Twitter. Kalau Twitter sudah, baru dia masuk ke Instagram. Nanti baru ada yang membahas di YouTube gitu. Biasanya gitu. Nah, di Twitter tuh nanti gimana tanggapan Anto ya? Di Twitter itu ada yang viral, yaitu namanya Gilang. Belum pernah dengar? Enggak sih. Oke, Gilang. Bukan Gilang Dirga. Oke. Jadi kita mikirin Gilang ini kita nggak apa-apa sebut nama universitas karena dia juga selalu menyebutkan universitasnya ketika dia memperkenalkan diri. Jadi ada mahasiswa Universitas Airlangga ya, kayak kalau salah oke, aku cari lagi ininya. Dia itu memiliki ketertarikan terhadap sesuatu, terhadap mayat atau terhadap orang yang dibungkus. Gitu. Dia memiliki ketertarikan. Kalau di sini itu namanya, kalau menurut orang yang ahli ya, itu namanya adalah fetis. Dan kronologi kasus Gilang. Ini berita dari Tribun Kaltim. Banyak beritanya, toh. Jadi viral. Jadi yang aku heranin adalah korbannya itu dia laki-laki. Misalkan nih, oke ya, dia semacam memiliki ketertarikan terhadap laki-laki, tapi dengan cara kau harus jadi mayat dulu gitu. Kau harus dibungkus dulu, tapi nggak usah mati, tapi harus dibungkus gitu. Ketertarikan di ketertarikan sesama jenis. Sesama jenis, tapi dengan biar aku lebih tertarik, kau harus dibungkus gitu. Ya, aku carikan beritanya. Nah, itu setiap dia perkenalan, ya. Setiap dia perkenalan misalnya gini nih, kau si Anthony junior aku ya, 2018 kan. Ya. Aku misalkan kemarin S1 2014. Aku chat nih. Assalamualaikum misalnya gitu kan. Kayak biasa kan kita belum kenal nih. Atau gini deh, aku dari Unri, Anto dari UIN. Ya. Dia sama posisinya gitu toh. Jadi dia sebenarnya beda universitas. Ada salah satu korban itu beda universitas. Gitu. Ya. Oke, aku UIN, Unri, Anto UIN. Jadi aku chat, Assalamualaikum gitu kan. Boleh kenalan? Oke, boleh Bang gitu kan. Perkenalkan nama aku Ezra dari Universitas Riau angkatan 2014. Oke ya, Universitas Riau angkatan 2014 14 oke. Nah, ditanggapin baik dong sama Anto kan, ditanggapin baik. Nah, setelah itu langsung aku minta nomor WA. Setelah minta nomor WA dengan alasan aku mau membuat suatu penelitian dosen atau membuat suatu penelitian tentang bagaimana reaksi orang ketika dia berada di keadaan terdesak dibungkus. Si Gilang ini dia jurusan atau dia di fakultas ilmu budaya kalau nggak salah, FIB di Universitas Airlangga gitu kan. Nah, jadi dia itu memiliki ketertarikan situ tuh. Nah, yang aku geramnya adalah gini, Anto. Kita nggak tahu nih siapa yang polos sekali gitu kan. Itu mahasiswa baru tuh sering jadi korban dan itu laki-laki. Ketika satu orang aja berani berbicara, semua banyak ini apa namanya nih? Langsung banyak ikut berbicara. Aku juga korban gitu. Gitu. Nah, menurut Anto gimana dengan kasus seperti itu? Itu penyakit ya, itu penyakit. Itu penyakit itu kan. Nah, kalau posisi Anto sebagai orang ini deh, posisi Anto sebagai BEM-nya. Karena BEM-nya juga langsung bertindak dia.
BEM dari FIB itu langsung bertindak. Nah, saya kan atau posisi di BEM UNR sana atau Universitas Airlangga sana. Gimana? Apa yang akan Anto lakukan? Nanti aku carikan sambil aku carikan chat yang lain. Yang pertama sih kita kan tahu nih kasusnya, orangnya kita ketahui siapa. Iya, kita kenal kok, orangnya ya tahu kan? kok. Ha. Kasusnya yang telah dibuatnya siapa dan korbannya juga telah ada gitu. Yang pertama dah kita dudukkan mereka dulu. Yang pertama orang yang bertindak ini tadi yang disebut Gilang gitu kan. Jadi tindak dulu di Dia nggak ketemu toh, dia dicari nggak ketemu. orangnya nggak- Sampai video ini besok terbit itu dia belum ketemu. Di orang tua yang ditelepon dan aku salut dengan bapak dekannya. Salut. Jadi sekarang kan posisi sekarang semua sedang online. Oke ya, kuliah sedang online. Pegawai itu juga pasti dia ada WFO-nya, ada WFH-nya. Ya benar. Ya, kalau di Unri itu dia kalau aku nggak salah 1 minggu pegawai itu boleh ganti-gantian. Nah dia begitu yang aku tahu ya, begitu ada beritanya, itu langsung dekannya tuh buat surat edaran. Yang isinya kalau nggak salah tuh salah satunya gini. Fakultas atau universitas itu tidak pernah melindungi pelaku. Jadi bagi korban yang mau menindaklanjuti dengan proses hukum dipersilahkan malahan. Kita kan sudah tahu korbannya nih. Udah Kan, tahu, banyak. Korban kan juga udah ada nomor teleponnya kan. Udah. Jadi kenapa nggak pakai sistem pancing gitu? Ingin mau gitu. lagi untuk Gitu. jadi korban gitu. Oh gitu. Di tempat-tempat. Tapi udah viral gimana? Udah viral. Nih, bagi teman-teman nih yang belum tahu, ini fotonya kenapa nggak ada ya? Nah, jadi korbannya itu, teman-teman, itu selalu dibikin kayak pocong gitu. Nah, jadi dia tuh makin tertarik ketika korbannya makin mirip dengan pocong gitu loh. Gitu loh. Ini suatu yang aneh lagi ya kan? Aneh, Kalau enggak, kemarin aneh. LGBT ini lebih Dia- parah lagi gitu, harus dibungkus. Setahu aku, netizen ya, kekuatan the power of The power netizen. of Oke. netizen. Jadi di Twitter itu netizen tuh mencari tahu Instagramnya si Gilang ini, kemudian sampai netizen tuh menemukan chat dia di akun YouTube orang lain yang videonya tentang cara membungkus mayat. Ketemu dan di setiap awal chat Gilang itu dia selalu menyebutkan aku mahasiswa Universitas Airlangga gitu, angkatan 2015. Dia selalu nyebutkan gitu. Nih, aku carikan dia chatnya. Nah, jadi gimana posisinya? Kalau kayak gini nih? Ya itu tadi apa salahnya sih kita coba, kan ini udah beredar nih di dunia, bahkan sudah sampai ke Indonesia sih. Oh, udah? Karena Beritanya udah ada heboh. trending yang ini kan. Iya, beritanya udah jadi, heboh. coba aja gitu, kita udah sampaikan, nanti berarti kalau ada lagi yang chat seperti ini, kita langsung aja berpikir bahwa ini si Gilang gitu. Terima aja gitu tawarannya. Oh, gitu. Terima Dipancing aja. dulu. Pancing aja kalau Oke, terus? karena kita udah tahu nih, kita pancing. Terus dia nentukan tempat atau kita yang nentukan tempat itu terserah gitu. Tetapi kita juga punya strategi gitu. Korbannya sudah siap masuk di tempat yang dikatakan, dan kita juga punya orang banyak yang tersembunyi jika sudah terjadi sesuatu yang ingin dilakukan oleh pelaku tadi, baru disergap gitu. Jadi kita proses pancing gitu yang pertama. Yang apalagi semua orang sudah tahu gitu. Jadi kita sudah bisa waspada bahwa kalau ada yang chat seperti ini, ya kita langsung aja berpikir bahwa ini si Gilang gitu. Dengan cara pancing tadi. Bagaimana kalau banyak lagi Gilang-Gilang lain? Atau mungkin tim aku nih salah satu dari kawannya Gilang. Ya udah, Gimana? kita tangkap. Kalian sering tidur bareng loh. Oke. Nih, ini ada artikel lagi nih. Gilang merupakan mahasiswa, ini dari tribunmataram.com. Gilang merupakan mahasiswa Universitas Airlangga yang belakangan diketahui sering melakukan pelecehan seksual pada korban yang didominasi pria muda. Dan itu biasanya mahasiswa baru. Enggak, kasih tahu deh mahasiswa baru gimana, apa pesan mahasiswa baru? Ya, apa sih gimana? Nggak habis pikir kadang. Yang pertama untuk mahasiswa baru itu lebih berhati-hati. Walaupun kita polos, tapi bukan berarti dengan kepolosan kita mudah dimanfaatkan dengan cara-cara yang bejat seperti ini gitu. Hendaknya apapun kabar-kabar yang terbaru ataupun permintaan-permintaan yang menurut kita aneh, walaupun itu nggak aneh, kita konsultasi dulu ke senior-senior yang lain atau saudara kita yang sebagai senior gitu, atau kita konsultasi ke kawan-kawan kita, sehingga jika ada perilaku-perilaku yang tak diinginkan bisa lebih mudah untuk kita kita bentengi dari diri kita dari kasus-kasus tersebut itu. Artinya lebih hati-hati itu. Boleh nggak sih kita bilang mahasiswa baru itu bodoh? Atau ada nggak bahasa yang lebih halus dari bodoh? Ada nggak? Ya itu tadi terlalu polos. Apa? Terlalu polos. Tapi
itu juga mungkin budaya kita ya di kuliah itu kan. Dia ini udah nggak ketemu lagi Terlalu chatnya. menghormati senior ya. Iya benar. Tapi itu sebenarnya beda universitas loh. Iya. Dia targetnya tuh ada yang dari mahasiswa baru atau dari anak-anak SMA. Anak-anak SMA, SMK. Pokoknya kalau biasanya kan ada tuh kalau aku dulu sekolah itu ada kayak praktek mandikan jenazah, sholat di jenazah ada kan? Ada nggak? Nah, kalau aku jenazah juga ada. Nah, gitu. itu sekarang sekolah-sekolah sudah lebih maju dari sekolah aku dulu. Jadi kayak ketika ada suatu kegiatan yang mau berhubungan dengan sekolah itu divideokan dan dimasukkan ke YouTube. Gitu loh. Jadi Gilang melihat, dia tertarik, dia langsung pasti chat dia selalu bilang, "Siapa nama yang jadi mayatnya?" gitu. Ganteng kata dia. Minta nomornya kata dia. Selalu gitu. Nah, tadi kan bilang kita mau mancing si Gilang nih. Ya, mancing aja. Mau nggak Anto jadi korbannya? Kalau dia jadi Nanti biar aku videokan jadi pocong itu. Mau nggak? lebih cocoknya tim kreator kita. Dia nengok tanggalan aja nggak bisa. Kita bukan apa namanya ya. Apalagi dia jauh daripada Riau kan? Jauh. Di Airlangga. Iya, dia di Jawa memang. Di Jawa ya kan? Tapi gini loh, Anto, dia tuh untuk mendapatkan kepuasan itu dia tuh tidak perlu ketemu. Misalkan nih, aku yang jadi nggak usah deh si kreatif aku yang jadi Gilang. Iya. Dia jadi Gilang. Iya. Nah, Anto jadi korban. Aku jadi kawan Anto. Iya. Jadi dia chat Anto nih. Dia bilang, "Toh, suruh kawannya videokan ketika udah jadi pocong gitu." Ya aku videokan. Gitu. Dia modal dengan HP melihat foto Anto sama video Anto aja. Sudah terobsesi gitu loh. Tapi Gitu. dia tak mengusik. Enggak. Maksudnya korban tak terusik gitu. Enggak ada tersentuh sama dia gitu terfisik. Tapi itu yang setahu aku ya, misalnya tuh kalau misalkan ada berita baru nanti kita cari tahu lagi gitu kan. Nah, tapi aku disuruh sama si pelaku, misalkan peluk dia gitu. Gitu kan. Disuruh gitu. Oh, berarti Cium dia, peluk dia berarti gitu. dia cuma menikmati lewat tontonan ya. Iya, kan? benar. Tadi saya pikir langsung bertemu gitu. Enggak, aku malah mikirnya pertama itu korbannya perempuan. Itu ternyata korbannya laki-laki. Berarti nggak boleh dong kita sebut masa baru bodoh. Nggak boleh ya. Polos aja sih. Oke, Terlalu polos. Oke, ya. masa baru berarti polos. Terlalu polos ya. Tapi jangan sampai dengan kepolosan tersebut modal orang untuk melakukan hal bejat pada kita. Oke, terakhir nih terakhir banget nih. Apa pesan Anto buat teman-teman yang sekarang posisinya sedang bingung antara kuliah dengan kerja atau menikah atau misalkan dia memiliki minat besar tapi tidak didukung oleh orang tua dengan alasan ekonomi, atau dia memiliki minat besar tapi memang dia tuh tidak bisa menjangkau itu. Dalam arti kayak tadi kan jauh kan berjalan 14 jam. Gitu kan. Jadi apa kira-kira pesan atau yang bisa sedikit memotivasi teman-teman lah. Kalau kita ringkas bisa nggak? Misalkan 2 kata bisa nggak? Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa, panjangin boleh. 2 kata sebenarnya sih bisa sih. Oke, apa 2 kata tuh? Yang pertama niat, Oke. yang kedua semangat. Niat dan semangat. Itu aja ya? Ya itu aja. Oke, itu aja. Nah, terakhir banget. Ya terakhir. Gimana cara Anto? Tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara Anto menentukan universitas yang mana. Iya. Nah, Anto SMA jurusan IPA. Gimana cara Anto bisa menentukan jurusannya itu adalah A yang Anto pilih sekarang? Kenapa nggak jurusan yang IPA misalkan? Kalau di UIN itu kan misalkan yang IPA apa aja ya? Ada biologi, ada apa ya? Ada. Banyak tuh ya, Ya. banyak kan di UIN banyak. Teknik juga Kenapa ada. nggak milih itu? Kenapa lebih milih gimana cara Anto ketika melihat brosurnya, ini aku suka ini gitu loh. Pertama kali sih kan saya katakan saya udah tahun 2017 saya udah ikut jalur SMPTN, SBMPTN. Udah coba semua? Mandiri. Oke, udah coba semua. Jalur mandiri, jalur PPUD 4 jalur. 2 jalur terakhir berakhir dengan tangisan, menangis asli. Kenapa gitu? Karena nggak lolos. Nggak lolos. Terus? Nangis. Terus waktu itu saya sudah memilih jurusan yang backgroundnya latar belakangnya sama dengan jurusan sekolah. Dengan sekolah saya itu saya ngambil jurusan pendidikan FKIP, pendidikan matematika di Universitas Riau dan Universitas Islam Negeri Syarif Qasim. Oke, berarti udah. Enggak, sebentar. Bapak Ibu bagi dekan atau kajur FKIP matematika, Unri dan UIN. Pasti nyesel tuh. Oke, lanjut. Jadi, kayak tadi bercanda ya Bapak Ibu, lanjut. Ya, Oke, lanjut. kita udah coba di situ, tapi qadarullah balik lagi tak ada rezeki kita di situ. Jadi
saya tetap bertekad saya harus kuliah walaupun saya sudah menghabiskan banyak uang untuk transportasi, untuk pendaftaran ya kan, kita juga bakal pendaftaran kan kayak PPOD, SBMPTN juga mandiri. Terus transportasi kita pulang pergi, makan kita di Pekanbaru. Walaupun kita sudah habis di situ, saya pikir gini, saya sudah terlanjur habis-habisan gini. Saya bukan hanya habis-habisan uang, tapi juga sudah menghabiskan tenaga gitu. Bahkan orang tua juga sudah merasa gimana ya, kayak ada raut kecewa ketika kita sudah habis-habisan tapi kita nggak lulus. Tapi bagaimana dengan habis-habisan ini saya tak berakhir gitu, maksudnya harus sampai di situ, nggak habis setengah, habis itu udah enggak gitu. Tapi benar-benar harus totalitas, harus saya dapatkan ini gitu. Dan alhamdulillah selama 1 tahun sambil bekerja saya juga belajar. Karena pada saat belajar itu rumah tempat tinggal saya dekat dengan masjid. Terus masjid itu menyediakan buku-buku bacaan, buku-buku bacaan dan semuanya buku-buku agama gitu, buku tentang fikih, usul fikih. Ya dong, nggak mungkin novel dong. Ya nggak mungkin novel, ya benar. Jadi dengan membaca, saya mencoba menghubungi pengurus masjid, Pak bisa nggak saya pinjam buku? Dan setiap hari saya baca, terus habis ganti. Di situlah saya berpikir, mungkin saya lebih lebih cocok ke bidang agama deh kayaknya. Karena matematika sudah saya coba, pertanian sudah saya coba, administrasi sudah saya coba, tapi nggak lolos gitu. Di tahun yang kedua udah niat saya sudah kayak seperti jatuh cinta di bidang agama. Saya jatuh cinta, juga tahu gimana sistem pembelajarannya. Saya juga mencari senior saya, nanya, dan juga saya dari baca buku itu tadi gitu. Saya jatuh cinta dari baca buku tentang agama, makanya saya ngambil jurusan jurusannya gitu. Oke, jadi begitu caranya. Udah, ada lagi mau dibilang untuk teman-teman kita yang lain? Gini ya, kalau aku selalu percaya gini, apa yang dipermudah bagi kita itu berarti rezeki kita. Iya. Kayak itu prinsip aku ya. Misalkan kayak dulu, aku milih kuliah lanjut S2 di UNRI atau lanjut S2 di luar, gitu kan. Maksudnya dulu di luar provinsi Riau, gitu kan. Tapi ternyata lebih dipermudah di UNRI lagi gitu kan. Ya udah, berarti itu rezeki aku dong. Gitu kan. Aku selalu percaya gitu. Oke, ada lagi? Ada dua pembahasan sih ingin terakhir ya. Oke. Yang pertama masalah jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Tadi abang juga bertanya. Boleh promosi kok. Bagi teman-teman mungkin yang masih ilmu Al-Quran dan tafsir, Fakultas Usuluddin UIN Sukaryo, banyak kok jalur-jalur bisa masuk di bawah Kementerian Agama juga ada. Dan saya alhamdulillah lulus di situ dengan UKT yang alhamdulillah berapa? UKT Berapa? 1? Berapa? UKT 400.000 per semester. Nah, jadi gini, untuk prospek ke depan, untuk kenapa sih bidang dakwah kan dapat uangnya sedikit karena dakwah. Jadi gini, kan sudah saya jelaskan pertama tadi bahwa banyak kok ustadz-ustadznya yang punya bayaran yang tinggi, tapi bukan mereka yang tetapkan, tapi orang yang mengundang membayar. Dan alhamdulillah ustadznya tidak tidak menggunakan uang tersebut untuk pendidikan mereka, karena di agama tersebut mereka dididik bagaimana untuk membagi ilmu tersebut, juga berbagi manfaat dengan ilmu tersebut. Jadi gitu yang saya jelaskan yang pertama tadi. Yang kedua, untuk kawan-kawan yang sedang kuliah mungkin banyak kesulitan. Jadi kalau prinsip kami sih dididik di ilmu Quran dan tafsir gini, semua orang juga banyak yang tahu ya kan dari sini bahwa Allah tak menjamin bahwa hidup kita itu mudah. Tetapi ingat, setiap kesulitan itu pasti Allah ciptakan kemudahan. Dan masalah kita tak akan pernah terganti. Selesai kita menyelesaikan satu masalah, akan datang masa-masa yang lain gitu. Jadi itu tadi, bahwa pasti ada kemudahan dalam kesempitan. Oke. Berarti nggak gini ya, ini maaf. Tidak pernah ada keraguan di diri Anto atau ketakutan kalau besok selesai lulus nggak terpakai? Nggak ada ya? Nggak. Oke, itu bagus. Oke, itu bagus ya. Dan mungkin itu dulu untuk bincang mikir kita pada malam hari ini, karena kebetulan ini rekamannya malam. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua terus semangat dalam mengejar cita-cita kalian. Ingat, kalau kalian bercita-cita ingin kuliah di tempat yang lebih bagus, tetapi itu tidak bisa, atau misalkan tidak bisa tercapai, ya udah nggak apa-apa, kita kuliah di daerah kalian saja, tempat tinggal kalian saja. Yang penting cita-cita kalian atau jalan untuk terus menempuh pendidikan bagi kalian tuh masih bisa tercapai. Jadi aku selalu percaya, jangan, maksudnya gini loh, ketika mimpi kalian yang tinggi itu tidak bisa tercapai, ya sudah, kita turunkan levelnya. Nggak apa-apa, daripada tidak sama sekali. Oke, daripada kalian nggak belajar gitu. Oke, belajar sekarang bisa di mana aja. Punya YouTube? Enggak. Punya IG? Punya IG. Boleh disebutin? Nanti juga akan aku masukkan ke dalam link deskripsinya. Punya YouTube, Instagram. Oke. Nasprianto 98. Oke, nanti aku masukkan di deskripsinya. Oke ya.
Dan terima kasih teman-teman semua, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan di like, oke? Dan jangan lupa di share. Semoga ada teman-teman yang lain yang bisa termotivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemikir. Halo Bilang? pemikir. Oke.